melaksanakan upacara dan ibadat pemakaman bagi Bapak Opa, Bapak kekasih kita, Bapak Yunus Abel Moata. Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar dari dunia guru ini dunia yang sangat spesial. Semua yang pernah menjadi guru atau sedang menjadi guru pasti mengalami hal-hal yang spesial. Ada seorang penulis buku, dia pernah mengatakan begitu: aku menulis buku ini dari apa yang aku terima dari guruku, dengan bersimpuh di kaki guru, aku mendapatkan pesan-pesan yang kutuliskan. Bapak Ibu sekalian, tidak ada kebahagiaan sejati seorang guru apabila ketika dia mendengar anak muridnya telah menjadi guru sama seperti diri. Disitulah kebahagiaan sejati seorang guru. Dan karena itu semua orang ingin menjadi guru, sekalipun ada yang ketika sudah jadi guru tidak mau lagi menjadi guru. Mereka yang telah memilih menjadi guru tidak saja melihat tugas guru itu sebagai satu pekerjaan semata, tapi sebuah panggilan jiwa, panggilan kemanusiaan untuk mendidik anak-anak kelak menjadi orang. Dan karena itu anak-anak yang dididik akan tetap memanggil atau menyapa sang gurunya itu dengan guru. Tetapi gurunya akan mengatakan, ini mantan murid. Tidak pernah ada mantan guru. Kalau mantan murid itu ada, guru akan tetap menjadi guru. Karena itu hari ini, di pagi ini kita semua ada di sini. Tanda kasih dan penghormatan kita berikan kepada guru kita, Bapak Yunus Abel Moata. Guru yang mencintai pekerjaannya, itu guru yang kalau mengalami sakit, dia memilih bukan tidur di rumah, tapi dia memilih masuk ke kelas. Karena kerinduan anak-anaknya itu untuk mendengar pelajarannya adalah obat yang paling mujarab untuk membuat guru itu sembuh. Dan itulah yang disaksikan dan dialami oleh Bapak Udu. Tapi bagi guru yang tidak punya panggilan jiwa untuk mengajar, sekalipun dia tidak sakit, dia akan mencari alasan bahwa dia sakit sehingga tidak mengajar anak-anaknya. Sosok Bapak Udu, kalau dia bisa mengakhiri kerja-kerjanya sebagai seorang guru sampai dengan masa pensiun, itu artinya bahwa dia melihat tugas guru sebagai satu panggilan jiwa. Orang-orang yang punya passion yang kuat menjadi seorang guru, ketika dia sakit, dia masuk kelas mengajarkan anak, dia menjadi sembuh karena dia mendapatkan obat, mendapatkan energi positif dari cinta anak didiknya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Udu telah mengakhiri karirnya yang cukup panjang. Dimulai dari bekerja sebagai seorang guru honor di SMA Kristen 1 Kelabahi. Tapi setelah itu karena dipercayakan oleh pemerintah, beliau menjadi guru di SMA Negeri 1 Kelabahi. Dan saya kira di antara kita ada yang pernah menjadi muridnya.
lalu dipercayakan oleh pemerintah daerah sebagai Kepala SMA Negeri Lantok sejak 2010. Kemudian setelah mengakhiri periode, beliau kembali ke SMA Negeri 1, 6 bulan mengabdi dan memasuki masa pensiun. Itu cerita-cerita sebagai seorang guru di kelas. Tapi dari catatan-catatan Majelis Jemaat Bethlehem, Jemaat Gemit Bethlehem Kalabahi, beliau juga seorang sekretaris Majelis Jemaat dengan periode yang cukup lama, yaitu 3 periode. Mungkin dulu aturannya masih longgar. Tapi terlepas dari itu, karena beliau punya kecakapan sebagai seorang sekretaris dan arsipatoris yang handal, dan karena itu beliau bisa mengurus tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan Majelis Jemaat Gemit Bethlehem Kalabahi. Dan saya kira berkat ketekunannya sebagai seorang sekretaris Majelis Jemaat Gemit Bethlehem Kalabahi, beliau juga dipercayakan oleh gereja untuk menjadi sekretaris Yayasan Pendidikan Kristen Tobino, sampai dengan Tuhan memanggil kembali Bapak Udu. Inilah cerita-cerita yang bisa menginspirasi kita. Tidak pernah ada masa yang lowong untuk beliau tidak bekerja untuk kepentingan umum. Setelah beliau menamatkan pendidikan dari Undana menjadi guru, sampai dipanggil kembali oleh Tuhan, beliau mencurahkan seluruh kehidupannya, totalitas hidupnya untuk kepentingan umum. Dan saya kira tidak berlebihan kita harus menyebutkan beliau sebagai seorang guru, bukan mantan guru. Bapak Ibu sekalian, ada satu cerita yang cukup mengesankan yang diceritakan oleh Mama Ana, yaitu detik-detik menjelang Bapak Udu mengembuskan napas terakhir. Beliau memanggil istri dan juga anak-anak yang ada di sekitar, lalu memegang tangannya dan mendoakan anak-anak, istri dan semua keluarga dan semua yang menurut beliau perlu didoakan. Dan setelah mendoakan itu, beliau mengembuskan nafas terakhir. Saya kira tidak banyak orang di dunia yang dia mati setelah berdoa, atau Tuhan panggil saya berdoa. Artinya pada titik itu beliau telah melihat nilai-nilai kemuliaan yang semuanya dicari oleh semua orang baik di dunia. Karena itu rajin-rajinlah berdoa untuk kita yang masih hidup. Dan bila perlu sementara kita berdoa, Tuhan memanggil kita. Pelajaran hidup yang Bapak Udu wariskan kepada kita. Tentu bukan sebaliknya, orang menemukan kita tergeletak di tempat yang tidak seharusnya. Itulah nilai-nilai kehidupan yang bisa kita pelajari dari sosok seorang Bapak Udu. Sangat rendah hati, hatinya itu lembut, walaupun hidup di tengah-tengah budaya yang keras seperti kita di Alor. Itulah sosok Bapak Udu. Atas nama Mama dan juga anak-anak sekalian, kami menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua jika dalam kehidupan bersama-sama dengan Bapak Udu, baik dalam meniti karir, dalam kehidupan kemasyarakatan, di bidang keagamaan, ada tutur kata, tata laku dari Bapak Udu yang tidak berkenan di hati kita sekalian. Dari tempat ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besar. Kami juga menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah
ikut memberi andil dalam proses perawatan, pengemasan jenazah sampai dengan acara penghiburan dan acara pemakaman hari ini. Tim medis dari dokter di Rumah Sakit Umum Kalabahi, kerabat kenalan, Satuan Majelis Jemaat dari Jemaat Gemit Bethlehem Kalabahi, kakak adik bersaudara, tetangga, kerabat kenalan, lembaga-lembaga pendidikan yang hadir, memberi topangan, memberi dukungan bagi keluarga, Yayasan Pendidikan Kristen Tominuku, tempat beliau melabuhkan talenta yang terakhir. Terima kasih untuk semua penguatan dan doa bagi keluarga. Kami tidak bisa membalas, dan tentu Tuhan sumber kekuatan, sumber berkat akan membalas dan memberikan berkat yang berlimpah-limpah bagi Bapak Ibu sekalian. Mengakhiri sapaan ini, kami informasikan kepada kita semua bahwa seusai kebaktian pemakaman, setelah kita beristirahat sejenak sekitar 30 menit, kita akan melanjutkan dengan ibadat lepas kabung yang akan dipimpin oleh Satuan Majelis Jemaat dari Jemaat Bethlehem Kalabahi. Demikian sapaan keluarga yang kami sampaikan. Atas perhatian kita semua, Bapak Ibu sedang duka, kami sampaikan terima kasih. Salam.